Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah terus berperang melawan mafia. Kali ini Kementerian Pertanian berperang melawan mafia pangan. Ya, tak lagi dioplos, kali ini beras asal Thailand diimpor masuk secara ilegal ke Indonesia. Kementerian Pertanian terus menabuh genderang perang. Kali ini musuh yang dibidik adalah importer beras ilegal. Kementerian Pertanian menemukan tukang penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton tersebut kini disegel kepolisian. Impor beras ini diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Padahal menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Presiden Prabowo tegaskan tidak akan impor beras lantaran saat ini stok beras di Indonesia tertinggi. Bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Tak hanya impor beras ilegal, praktik mafia pangan juga terjadi dalam berbagai cara. Kementerian Pertanian menemukan adanya monopoli pasokan beras hingga membeli gabah kering panen di atas harga pasar. Tujuannya bukan untuk kepentingan petani, melainkan untuk menyapu bersih pasokan gabah di lapangan. Perang melawan mafia pangan akan terus dilakukan. Peran Bulog pun akan diperkuat untuk mematahkan dominasi mafia pangan. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rumah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang, karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satreskrim Polrestabes Bandung menemukan dugaan kekerasan yang dialami almarhum Raditya Alibian Fauzan, balita 4 tahun yang dianiaya hingga meninggal dunia. Korban dianiaya ibu tirinya yang cemburu karena korban lebih disayang ayahnya daripada anak dari pelaku. Penyidik PPA Polrestabes Bandung menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Raditya Alibian, balita 4 tahun di Cipadung, Bandung, Jawa Barat.
Motif penganiayaan karena kecemburuan. Suami pelaku yang merupakan ayah kandung korban lebih sayang terhadap korban ketimbang anak dari bawaan pelaku. Tim dokter forensik RS Bayangkara Sartika Asi Bandung yang mengautopsi jenazah korban menemukan banyak bekas luka kekerasan benda tumpul di kepala dan dahi korban. Dan dari hasil kesimpulan kami bahwa memang diduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada rasa kecemburuan karena orang tuanya atau mungkin bapaknya korban lebih sayang kepada anak tersebut dibanding dengan anak-anak dari yang ibu sambutnya ini. Untuk penyidikan lebih lanjut, ibu tiri korban sudah diamankan petugas unit PPA Polrestabes Bandung. Diketahui korban Raditya atau Pian, balita 4 tahun meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Korban awalnya dikabarkan terjatuh di kamar mandi hingga dilarikan ke RSUD Ujung Berung, Kota Bandung dan dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, polisi benarkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho menjadi tersangka pembunuhan. Ya, Alex Iskandar meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Polres Jakarta Selatan. Alex Iskandar itu sebetulnya orangnya baik lah, kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan.
Ya, sementara itu fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan alat bukti digital. Pelaku yang merupakan ayah tiri Alvaro diduga cemburu terhadap ibu korban dan kesal merasa diselingkuh. Jadi akumulasi diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Pemirsa, tiba di Jakarta, Ibu Alvaro tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya telah tiada. Ya, sementara kini polisi tengah fokus berikan trauma healing kepada keluarga Alvaro. Berakhir senang sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu AKP Sela Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro, Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sela. Menurut AKP Sela Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami berfokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan masuk Pak Kabit Humas nanti yang lebih detail itu. Pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabit Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim mungkin lebih detailnya Pak Kabit Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya, shock itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kematian Alvaro, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di rumah duka Alvaro Kiano dan jurnalis Ismalia Mediasari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, kita ke rekan Jessica terlebih dahulu. Jessica, apakah sudah ada respon dari pihak keluarga mengenai kematian ayah tiri Alvaro yang diduga sebagai pelaku? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di rumah duka tepatnya di kediaman almarhum Alvaro yang merupakan bocah berumur 6 tahun dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo Bogor pada hari Minggu yang lalu. Ini memang di situasi di kediaman ini masih ada beberapa kerabat-kerabat yang datang untuk menemani atau mendampingi keluarga korban, dan sekarang pun juga masih ada kunjungan dari Kapolsek, lalu ada Camat dan Ramil Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memberikan layanan trauma healing atau pendampingan kepada keluarga korban. Tetapi untuk update terkini dari keluarga dan informasinya memang bahwa semalam tepatnya pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, ibu kandung dari Alvaro sudah tiba di kediaman dan hingga saat ini memang masih belum ada statement apapun dari
dari beliau, karena memang kami belum melihat sama sekali ibu kandungnya untuk menemui teman-teman media yang ada di bawah ataupun memberikan statement apapun kepada kami. Dan memang untuk saat ini pun kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di rumah duka, tepatnya di kediaman almarhum Alvaro, sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasinya di sini. Togi Yasmin. Ya, Jessica, apakah dari pihak kepolisian sudah datang untuk memberikan trauma healing kepada keluarga? Ya baik Togi, untuk terkait informasi tersebut memang saat ini memang ada kunjungan dari Kapolsek, lalu juga ada Camat dan Ramil Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Saat ini memang masih berlangsung di dalam rumahnya almarhum Alvaro, dan saat ini kami melihat tadi Kapolsek lalu juga Camat dan Ramil ini menemui kakeknya almarhum Alvaro Kiano, yaitu Pak Tugiman. Dan saat ini pun hingga saat ini memang kita akan melihat terus bagaimana perkembangan situasi, karena tetapi pada saat Kapolsek sampai di rumah duka ini nampaknya memberikan respon yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, karena tadi kami mendengar bahwa Kapolsek menyampaikan, nah begitu dong, sudah ceria gitu, sudah senyum, yang mana ini memang sudah memberikan tanda bahwa keluarga sudah mulai bisa menerima atau lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Namun tetap dalam kondisi yang keduka ini nampaknya walaupun situasi atau proses sudah mulai stabil, tetapi tentu hal ini memang masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menghadapi dari kedukaan, yaitu kehilangan cucu, anak, dan juga keponakan ataupun lainnya ini, yaitu almarhum Alvaro Kiano yang ditemukan meninggal dunia di daerah Tenjo Bogor. Togi Yasmin. Ya baik, selanjutnya kita akan menuju ke RS Polri. Sudah ada rekan Ismalia di sana. Ismalia, apakah sudah ada hasil forensik atas penemuan kerangka tulang yang diduga kuat jasad Alvaro? Ya, selamat pagi Togi dan juga Yasmin. Kalau ditanya apakah sudah ada hasil forensik, kemarin dari dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Farah Trimadani ini mengatakan bahwa kondisi tulang yang diserahkan kepada Rumah Sakit Polri ini merupakan diduga kuat merupakan jasad Alvaro, dan dari pemeriksaan kondisi tulang ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda mutilasi, dan tulang-tulang tersebut itu memang terlepas secara alami dari persendiannya karena memang proses dari pembusukan itu sendiri, dan tidak terindikasi adanya pemotongan atau mutilasi. Kemarin baru saja disampaikan pada dini hari tadi bahwa kondisi tulang yang diserahkan yang diduga kuat merupakan korban dari Alvaro ini tidak ada tanda-tanda mutilasi. Setelah itu juga dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini juga mengidentifikasi jenazah yang merupakan tersangka dari penculikan Alvaro ini. Diindikasinya juga tidak ada luka-luka lebam ataupun tidak ada luka lecet, melainkan memang ada luka di leher karena memang tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan sampai sekarang kami masih menunggu informasi pemeriksaan yang berlanjut. Kami masih menunggu informasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembalikan dari Yasmin. Ya Ismail, ya bagaimana proses selanjutnya dari sampel DNA yang sudah diberikan? Kapan akan ada hasil dari identifikasi keluar? Ya, kalau misalnya hasil ditanyakan mengenai hasilnya, memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang kemarin baru saja diberikan informasi mengenai jenazah atau kerangka tulang yang diserahkan ke Rumah Sakit Polri dan jenazah dari ayah tiri dari Alvaro itu sendiri. Dan kami sampai saat ini masih menunggu dan akan mengupdate infonya kembali kepada Togi dan juga Yasmin dan juga pemirsa. Ya baik, terima kasih rekan Ismail Medasarnya melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari rumah duka Alvaro. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik, bisa Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta Cornelia Agatha mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo Bogor, Jawa Barat.
Kedatangan Ketua Komnas Pelindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Pelindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya kita selalu berkomunikasi ya Pak ya gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Bali ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, masih ada kasus anak hilang yang belum ditemukan. Tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah berusia 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Ya, tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi dan periksa beberapa orang saksi mata. Tim khusus dari Polres Metro Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Desa Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim kembali mendatangi rumah orang tua Muhammad Kenzi Alfarizi di lokasi kejadian. Tim melakukan penelusuran di wilayah yang tak jauh dari pertama kali Kenzi hilang dan memeriksa data rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi. Selain itu, tim juga kembali memeriksa beberapa orang saksi mata yang mengaku melihat Kenzi dibawa seorang perempuan dengan sepeda motor. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sebelumnya Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Aswan itu sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar Jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan juga abu vulkanik. Ya, pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik.
Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jalur Lumajang Malang melakukan skema buka tutup dan dijaga ketat petugas kepolisian akibat hujan abu dengan intensitas tebal Senin petang. Pemirsa, hujan abu dengan intensitas tebal Senin petang mengguyur jalur Lumajang Malang, tepatnya di jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu tersebut, jarak pandang pengendara hanya kurang lebih 3 meter. Namun sejumlah warga nekat menyeberang lantaran tidak ada akses lainnya. Petugas kepolisian menjaga ketat jalur ini lantaran sangat membahayakan bagi pengendara. Polisi juga melakukan skema buka tutup lantaran jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Dan abu vulkaniknya ini sangat mengganggu penglihatan baik di kaca ataupun sangat berbahaya untuk pengendara roda 2. Makanya sementara kita hentikan dulu, ikuti apa yang menjadi arahan sekaligus himbauan aparat ya berada di sebelum masuk. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Semeru, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho, tepatnya di jembatan Geladak Perak, Lumajang. Ya, selamat pagi Yayan, bagaimana kondisi terkini hujan abu vulkanik di Geladak Perak? Selamat siang, Togi dan juga Yasmin. Saat ini saya berada tepat di atas jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Untuk kondisi saat ini, lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup karena memang di belakang saya petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum masih membersihkan material hujan abu yang kemarin terjadi di wilayah ini. Saya akan menggambarkan bagaimana situasi terkini di jembatan Geladak Perak ini. Petugas masih membersihkan material abu vulkanik yang memenuhi badan jembatan menggunakan tangki air. Jalan disemprot untuk menghilangkan abu vulkanik yang ada. Bagi Yasmin. Iya, Yayan, seberapa parahkah sebelumnya kondisi di sana terkait dengan adanya abu vulkanik yang menutupi area jalan? Karena memang pada jalan ini ditutup abu vulkanik kira-kira 5 cm dan itu akan membahayakan pengendara yang melewati jembatan Geladak Perak ini. Ya, untuk petugas ada berapa dikerahkan untuk mengamankan situasi ini saat ini? Ya, ada petugas gabungan dari Satlantas Polres Lumajang dan juga itu Kabupaten Lumajang. Ada sekitar puluhan anggota yang siaga menjaga pengendara dan memandu pengendara agar tidak tergelincir karena memang jalan ini masih licin, Togi dan juga Yasmin. Iya, Yayan. Ya, apa langkah kepolisian untuk menghalau pengendara yang nekat melintas di sana? Ya, kepolisian tetap menghimbau kepada para pengendara jika tidak dalam kondisi darurat untuk tidak melewati jembatan ini karena memang sangat berbahaya. Dan juga polisi menghimbau pengendara untuk memakai masker karena memang debu dari hujan abu ini sangat mengganggu sekali. Bisa saya kelihatan inilah
kondisi jalur aliran lahar Sungai Lepak yang berada di bawah jembatan ini. Jalur ini adalah jalur lahar Gunung Semeru jika terjadi hujan di puncak Gunung Semeru. Jasmin. Ya, Yayan, untuk selanjutnya apa menjadi antisipasi pemerintah setempat untuk jika terjadi susulan abu vulkanik? Ya, pemerintah tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru sesuai dengan rekomendasi PVMBG. Oke. Baik, terima kasih Yayan Nugroho atas informasinya melaporkan langsung di Jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang melihat dampak bencana erupsi Semeru. Ya, lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Info jamusleh hari darem jamusleh hari akan tak emang ke wisata bioreng jamusleh padahal hari musibah hari sangat-sangat Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Pola beda aparat salah situng sorotoron boy orang nebi. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah siapkan hunian sementara bagi warga korban longsor. Ya, saat ini korban masih tinggal di 5 titik pengungsian. Material longsor yang berasal dari tebing setinggi 100 meter melulu lantakan bangunan rumah milik warga. Tidak hanya itu, kondisi tanah yang masih labil dan bergerak membuat sejumlah bangunan rusak parah dan jalan menjadi belah. Ini adalah kondisi yang membuat dusun Cikunir, Panjang Harum, Banjarnegara, Jawa Timur. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara. Pemirsa, bencana banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Ya, tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejak 5 hari terakhir menyebabkan sejumlah kecamatan ikut terendam banjir. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang yang melanda permukiman warga di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang tadi pagi. BPBD langsung mengevakuasi warga setempat menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sejumlah kawasan di Kota Padang juga terendam banjir, seperti Nanggalo dan Kota Tengah, Kuranji, Padang Barat, Bungus, dan Kecamatan Padang Selatan. 5 hari belakangan ini sampai hari ini tadi malam sudah terjadi banjir ya di beberapa titik, ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak, namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Sementara di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sudah 3 hari ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau. Pasalnya banjir 3 meter tak kunjung surut karena curah hujan yang tinggi. Terlebih warga bermukim di pinggir Sungai Batang Ulakan, dan kini sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Ada memang 1-2 yang
sudah sembuh, namun ada demam, ada dokter standby ada. Pak, Prambanan sudah menetapkan status siaga bencana. Kita provinsi bagaimana, Pak? Kami sudah kirim edaran untuk segera dibuat situasi itu. Memang kita melihat seperti kewaspadaan pada masyarakat. Jadi poinnya gini, ini cuaca ini masih mengkhawatirkan, cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Data dari BPBD Padang Pariaman, ada 10 kecamatan di Padang Pariaman terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Ya, Selasa pagi Mendikdasmen Abdul Muti memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Abdul Muti menyampaikan banyak upaya mensejahterakan guru selama setahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upacara yang dipimpin Abdul Muti juga dihadiri Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Dalam pidatonya, Abdul Muti bagikan sejumlah tunjangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Tak hanya itu, ke depan tugas administrasi guru akan dikurangi. Guru pun bisa untuk fokus mengajar. Tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar 300.000 rupiah per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru. Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tahun 2026 kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari 300.000 rupiah per bulan menjadi 400.000 rupiah per bulan. Tugas administrasi guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari Bisa upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional 2025 digelar di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ya, namun kali ini yang menjadi petugas upacara ialah para orang tua murid, sedangkan para guru bersama ratusan murid-murid berbaris sebagai peserta upacara. Bersama PGRI mewujudkan Indonesia emas. Ada yang berbeda saat pelaksanaan upacara bendera di Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara, mulai dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengerek bendera, dan paduan suara, dilakukan oleh para orang tua murid. Berseragam lengkap, mereka sigap dan kompak menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan lancar. Nah, upacara hari ini semua petugasnya adalah orang tua murid dari SDN Jati Makmur 5 berkolaborasi dengan sekolah. Kami sebagai orang tua murid selalu mendukung segala kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah yang dikolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 kami dibantu oleh para orang tua murid. Hari ini spesial sekali bahwa hari ini yang menjadi petugas upacara adalah seluruh orang tua murid di sekolah kita. Kali kontribusi wali murid yang dipersembahkan pada Hari Guru ini, mulai dari latihan menjadi petugas upacara sampai ada persembahan lagu dari orang tua murid, ini sangat luar biasa sekali. Usai upacara bendera, para murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.
bertahun-tahun hidup di lahan TPU Kebun Nanas. Ratusan warga di Cipinang Besar Selatan di Jatinegara akan direlokasi dalam waktu dekat. Ya, pemirsa, sekitar 517 warga RT 16 RW 02 Cipinang Besar Selatan Jatinegara masih tinggal di area lahan TPU Kebun Nanas. Padahal Pemprov Jakarta ini sudah mengirimkan surat permintaan warga mengosongkan rumah mereka pada 19 November lalu. Sosialisasi dari Pemkot Jakarta Timur juga telah dilakukan. Nantinya, warga TPU Kebun Nanas akan dipindah ke dua rusunawa, yaitu di Pulau Jahe dan Rawa Bebek. Namun warga menolak relokasi lantaran lokasi rusun terlalu jauh dan beban biaya bulanan. Sementara lokasi TPU akan dibuat ribuan makam baru untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman warga Jakarta. Pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali resmi dihentikan. Izin yang dinilai tidak jelas membuat lift kaca ini akan dibongkar oleh Pemprov Bali. Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang jatuh dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Untuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKN UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespon itu, Kepala ANRI Nego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli.
Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI Budi ternyata. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Dan dimiliki oleh yang Bisa Ketua Umum PBNU Gus Yahya tolak mundur dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan apa yang dituduhkan merupakan fitnah. Di tengah ramainya dorongan agar Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya, pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan rapat alim ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU Jakarta Minggu malam. Dalam rapat ditegaskan tidak ada pemakzulan ataupun pengunduran diri dari Yahya Khalil Stakuf. Rapat yang dihadiri petinggi NU baik secara langsung maupun daring mendapatkan satu keputusan. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tetap menjadi Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah. Sementara pergantian Ketua Nahdlatul Ulama hanya bisa dilakukan lewat Muktamar NU. Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Sementara itu Gus Yahya menekankan informasi yang beredar adalah fitnah. Unsur politis apa, dengan analisis seperti apa, ini sebenarnya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan putra seperti ini, orang selalu menyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Sebelumnya beredar hasil risalah rapat harian Suriah PBNU. Isinya meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa sidang lanjutan kasus kematian anggota TNI AD Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faisal yang diperiksa terkait perannya sebagai atasan saat peristiwa penganiayaan terjadi. Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputro Namo.
Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa untuk berkas pertama dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari pemeriksaan ponsel para anggota usai memperoleh izin bermalam di luar batalion. Saat pemeriksaan, ditemukan percakapan pribadi pada ponsel Prada Luki yang dianggap melanggar aturan. Korban pun dikenai hukuman dan diperiksa lebih lanjut oleh Dansi Intel. Terdakwa yang ada di lokasi mengaku melihat Prada Luki dipukul bergantian oleh sejumlah bawahannya, namun terdakwa tidak menghentikan aksi tersebut. Pernyataan terdakwa ini pun membuat ibu Prada Luki sangat terluka. Dia sebagai seorang danki, atasan tertinggi dalam kompi, komandan kompi danki. Tetapi dia sendiri ikut menganiaya, mencambuk Richard dan juga Luki. Gimana hati nurani Anda sebagai seorang komandan kompi? Harusnya Anda bisa mencegah. Ini senior dari kompi lain yang datang menganiaya Prada Richard dan Prada Luki. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 4 Desember mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal. Sementara esok, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dalam berkas kedua yang melibatkan 17 anggota lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Insiden jatuhnya pesawat komersial di persawahan Desa Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat jadi ajang rekreasi dadakan bagi warga sekitar. Ya, tidak hanya membuat petugas sibuk menyelidiki, tetapi juga pencari konten yang asik mencari bahan untuk media sosial mereka. Kecelakaan sebuah pesawat Cessna di area persawahan Karawang, Jawa Barat jadi wahana wisata dadakan bagi warga sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak berbondong-bondong menuju lokasi insiden sambil membawa ponsel di tangan mereka. Warga datang bukan untuk membantu, tetapi untuk merekam hingga bersuah foto dengan tubuh pesawat yang belum dievakuasi. Tidak peduli kondisi tanah berlumpur atau tanaman padi milik petani yang terinjak, mereka tetap berbaris menunggu giliran foto di dekat pesawat itu. Petugas yang diturunkan ke lapangan sampai kehabisan kata-kata untuk menertibkan warga. Jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat pada Jumat lalu. Awalnya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang, Banten dan dijadwalkan mendarat di Cirebon, Jawa Barat. Namun mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki sehingga pesawat turun dengan kecepatan tinggi. 5 orang dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh korban. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, jasa pernikahan siri ditawarkan secara terang-terangan di media sosial. Berarti ini bisa dibilang kabar baik ya Yasmin ya, atau gimana? Mungkin kali ya. Nah, MUI mengingatkan para pelaku dan penyedia nikah siri untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA demi melindungi hak-hak pernikahan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak-hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri
adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Lanusa Jaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu beragam tanggapan muncul dari warga terkait viralnya jasa nikah siri di media sosial. Ya, menurut warga jasa pernikahan siri boleh-boleh saja selama mengikuti ketentuan agama dan juga hukum negara. Yang pertama nggak setuju karena kan salah satunya kan merugikan pihak wanita ya. Karena kan kalau nikah siri kan sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita dan sih. Jadi itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirihnya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju. Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju, karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya kalau itu dia mau apa tidaknya kan itu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga itu. Kenapa dukung terkait adanya? Karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah tangan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Warga Gaza berduka setelah kehilangan orang yang mereka cintai akibat serangan udara Israel. Ya, mereka menggelar sholat jenazah dan prosesi pemakaman sederhana. Para pelayat di Gaza menggelar pemakaman bagi orang yang mereka cintai Minggu siang. Mereka syahid dalam serangan udara Zionis Israel di Gaza, Palestina. Warga Gaza sempat melaksanakan sholat jenazah sebelum menguburkan para korban kejahatan perang Israel ini. امبارح مجرد ادعاء اسرائيلي باطلاق نار او دخول سياره بعرفش ايش بيقولوا عنها تسللت في الشارع الامن دفعنا ثمن ما بين 20 ل 30 شهيد بس لانه انا جاني خبر ابني ما قدرتش اعرف ايش باقي الاخبار فيقال ما بين 20 ل 30 شهيد عشو ادعاء غير مثبت مطلوب منا احنا ندفع الثمن لمجرد الادعاءات والادعاءات جاهزه. Menurut Hamas, serangan ini sebagai upaya Israel untuk menebarkan teror di tengah gencatan senjata yang disepakati. Pemerintah Pakistan meningkatkan pengamanan setelah serangan bom bunuh diri menghantam markas polisi dan menewaskan 3 polisi. Pemirsa, polisi dan tentara Pakistan menutup area bom bunuh diri di markas polisi di Peshawar. Peristiwa ini menyebabkan 3 orang polisi meninggal dunia dan sejumlah orang terluka. Tim forensik mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu mengidentifikasi pelaku penyerangan. Kepala Polisi Peshawar mengklaim 3 orang teroris bertanggung jawab atas serangan ke markas besar Polisi Federal. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif mengutuk serangan tersebut dan mengatakan pemerintah bertekad untuk memberantas terorisme. Pemirsa, indeks kualitas udara di Delhi, India turun hingga ke level parah akibat kabut asap tebal. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Ayah Nufus dan Rosalyn Chu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Smetania pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Bye. Bye. Kabut asap tebal menyelimuti jalan raya, ladang, dan kawasan industri di Delhi, India saat kualitas udara turun ke kategori parah di awal minggu.
Hal ini menempatkan ibu kota tersebut sebagai wilayah yang paling tercemar di seluruh dunia. Dengan indeks kualitas udara di beberapa wilayah kota ini anjlok hingga 430, jauh di atas batas aman. Organisasi Kesehatan Dunia mendorong para pakar kesehatan untuk memperingatkan resiko serius bagi warga. The pollution level is going up, and currently what we are in right now is a very poor category. So we haven't touched severe category as of now based on the monitoring station data, whatever is available. So right now we are in the very poor category, but then even in the very poor category, the pollution level highly impacts the vulnerable group and also the healthy people who are exposed for a longer time in this air. Pada 19 November, pemerintah India memerintahkan Komisi Pengelolaan Kualitas Udara untuk mengambil tindakan provokatif apapun guna mengendalikan polusi yang mencekik Delhi dan kawasan ibu kota nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi larangan sementara konstruksi non-esensial, penangguhan operasi pertambangan, dorongan untuk kelas daring di sekolah, dan larangan kendaraan tua di jalan raya. Menurut para peneliti kesehatan, polusi udara di India diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 1,7 juta kematian setiap tahunnya. Dampak terparah terjadi di wilayah New Delhi selama musim dingin, ketika angin yang stagnan dan suhu yang lebih dingin memerangkap polutan di dekat tanah.